Salam, perkenalkan nama saya Yohanes Mitiwa dengan NIM 21201444. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Wilwacana Sumbar. Oke, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai static routing VLAN 10. Pertama-tama, di sini kita lihat bersama bahwa masih 0%. Masih 0%. Ketika kita sudah mengerjakan, yaitu di sini akan mengisi otomatis pada persen yang telah benar atau yang kita sudah selesaikan kerja yang benar. Oke, nah di sini juga saya sudah memberikan sebuah PC, yaitu 40 PC, PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Dan berikut ada juga switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 dan switch 5. Lalu di bagian routernya yaitu router 1, router 2, router 3. Lalu ada juga yaitu server DNS-nya sama PC admin. Pertama-tama kita mengisi dulu IP pada PC. Oke, kita masuk pada PC 1, lalu kita masuk desktop, lalu kita masuk di IP configuration. Lalu di sini kita mengisi IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu kita enter. Nah, ketika kita enter akan masuk otomatis pada subnet max-nya dia yaitu 255.255.255. Berikut kita masuk pada default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. kita pindah pada DNS server, yaitu DNS servernya yaitu 10.10.10.1. Oke, kita kembali. Lalu berikut kita masuk pada PC yang kedua. Kita masuk desktop, lalu kita masuk IP configuration, lalu kita mengisi IP address-nya yaitu 192.168.2.1. lalu kita enter seperti yang tadi, yaitu subnet max-nya dia akan termasuk otomatis pada IP-nya yaitu yang 255.255.255.0. lalu kita pindah pada default gateway-nya. Oke, kita isi pada default-nya 192.168.2.254. lalu kita pindah di DNS servernya yaitu 10.10.10.1. Oke, kita sudah menyelesaikan pada PC 2. Lalu kita masuk pada PC yang ketiga. Kita masuk desktop, masuk IP configuration, lalu kita mengisi IP address-nya yaitu 192.168.3 lalu .1. Oke, kita enter. Lalu kita memberikan default gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Ini titik 254. Lalu berikut kita masuk di DNS servernya yaitu 10.10.10.1. Oke, kita kembali. Berikutnya kita masuk pada PC yang keempat. Kita masuk desktop, lalu kita masuk IP configuration, lalu kita mengisi IP address-nya yaitu 192.168.4.1. lalu kita enter. Oke, sama seperti yang tadi di subnet max-nya dia, yaitu kita lanjut pada default gateway-nya yaitu 192.168.4.254. lalu berikut kita pindah pada DNS servernya yaitu 10.10.10.1. Oke, kita sudah menyelesaikan pada PC 4. Baik, pada PC 1 sampai 4 kita sudah mengisinya semua. Kita sudah mengisi pada
IP-nya, lalu kita pindah pada di bagian server. Kita masuk di server, lalu kita kasih hidup dulu di bagian HTTP. Kita kasih on, lalu kita masuk di DNS-nya. Di sini juga di bagian DNS, yaitu kita kasih hidup atau kasih on dulu. Berikut, lalu kita memberikan name-nya, yaitu cisco.com. Oke, di sini kita berikan IP address-nya yaitu 10.10.10.1, lalu kita add. Oke, di sini kita masuk dulu di bagian desktop, lalu kita masuk configuration-nya, yaitu kita ketik yang 10.10.10.1. kita masuk pada subnet max-nya, yaitu sama seperti di sini di bagian subnet max-nya. Ketika kita mengisi IP address-nya akan masuk sendiri dan punya subnet max-nya atau masuk otomatis. Lalu berikut kita pindah pada default gateway-nya. Oke, kita ketik 10.10.10.254. Oke, kita lanjut pada DNS servernya, yaitu 10.10.10.1. Oke, kita sudah mengisi semua. Lalu kita masuk pada PC admin. Lalu masuk PC admin, lalu kita masuk desktop, kita kasih masuk di configuration, lalu kita kasih masuk lagi IP address-nya, yaitu 20.20.20.1. Oke, kita enter sama seperti yang tadi. Kita ketik lagi di bagian default gateway-nya, yaitu 20.20.20.254. Oke, kita lanjut di DNS servernya, yaitu 10.10.10.1. Oke, kita sudah menyelesaikan pada PC admin. Sekarang kita lanjut pada router 1. Oke, di router 1 ini karena kita tidak bisa masuk langsung, kita menambahkan dulu sebuah laptop. Kita menambahkan sebuah laptop, lalu kita memberikan kabel konsulnya, yaitu kabel konsul, lalu kita tekan yang RS232. Oke, berikut kita masuk dulu pada bagian laptop. Kita mengaktifkan pada router 1. Oke, masuk laptop, kita masuk desktop, lalu kita masuk di bagian terminal. Terus kita masuk di bagian terminal, kita diarahkan di bagian sini, lalu kita ketikkan OK. Di bagian sini kita mengisi, yaitu enable, lalu enter, conte, lalu kita enter. Lalu itu kita memanggilkan int fa 0 garing 0, lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk dulu pada IP-nya, IP address-nya yaitu 30.0.0.1. Ketika kita sudah mengisi IP address-nya, kita jangan enter dulu, kita masuk pada subnet max-nya dia, yaitu 255.0.0.0. Sekarang kita enter. Oke, kita habis enter, kita no shutdown dulu, shutdown. Oke, lalu kita enter lagi satu kali, lalu kita panggil lagi di bagian 0 garing 1. Kita isi int
FA 0-1. Oke, habis 0-1 di sini kita enter, lalu kita memberikan IP addressnya, IP address, lalu IP addressnya itu 192.168.2.1 lalu titik 254. Oke, kita 254, lalu kita kasih masuk dia punya subnet maksudnya dia yaitu 255.255.255.0. Oke, kita enter, kita berikan yaitu no shutdown. Oke, kita enter lagi satu kali, kita panggil lagi yang bagian FA 1-1 untuk FA 1-1. Oke, enter, lalu kita berikan IP-nya, IP address yaitu 192.2 lalu titik 254, lalu kita spasi, yaitu kita kasih masuk lagi di bagian subnet marksnya yaitu 255.255.255 yaitu titik 0, lalu kita enter. Oke, kita bisa enter, kita berikan dulu masuk down, lalu kita enter. Oke, kita enter lagi satu kali. Oke, sekarang kita masuk dulu di IP rootnya, yaitu kita panggil IP root, yaitu IP rootnya 192.168.3.0. Lalu kita spasi, kita kasih masuk lagi yang bagian subnet maksudnya dia yaitu 255.255.255.0. berikut kita kasih masuk lagi yang bagian 30.0.0.2, lalu kita enter satu kali. Oke, lanjut lagi IP rootnya, yaitu 192.168.4.0. lalu kita masuk ke subnet maksnya yaitu 255.255.0 yaitu 30.0.0.2. Oke, kita enter. Oke, masuk lagi pada IP rootnya, yaitu IP rootnya 10.0.0.0, lalu spasi, kita masuk ke punya subnet masknya yaitu 255.0.0.0, lalu 30.0.0.2. Oke, kita enter. Lanjut lagi IP rootnya, IP rootnya yaitu 20.0.0.0 itu 255.0.0.0 1.0.0.0.2. Oke, kita enter. Sekarang masuk lagi IP rootnya yaitu 40.0.0.0 yaitu 255.0.0.0 lalu 30.0.0.2. Oke, kita enter. Maaf, ada yang salah.
salah ketikan, yaitu di bagian A, itu salah ketik A, yaitu samanya. Oke, kita enter. Oke, betul. Sekarang kita coba exit ya. Oke, karena kita sudah mengisinya, yaitu kita kembali atau kita sudah menyelesaikan pada router 1. Lalu di sini kita lihat berapa persen, kita tekan persennya, yaitu 49%. Kita lanjut pada bagian router 2. Bagian router 1 yang kita pasang tadi, yaitu laptop admin sama kabel LAN, kabel konsul. Oke, kita hapus, delete. Oke, sekarang kita lanjut pada router 2. Kita memberikan dulu laptop, lalu kita kasih masuk kabel konsul, kita tekan yang RS232. Oke, berikutnya lalu kita ketikkan desktop. Oke, kita masuk lagi bagian terminal, lalu kita ketikkan oke, kita enter 1 kali, lalu kita kasih masuk enable conft, lalu enter, lalu kita panggilkan di bagian 0 fa0 garing 0, kita int fa 0 garing 0. Oke, kita enter, lalu habis enter kita memberikan IP addressnya dulu. IP addressnya yaitu 30.0.0.1. Oke, kita memberikan lagi yang subnet maxnya yaitu 255.0.0.0, lalu kita enter. Oke, kita lanjut pada IP yang kedua, yaitu IP addressnya yaitu 30.0.0.12, lalu kita memberikan subnet masuknya yaitu 255.0.0.0. sekarang kita enter. Nah, ketika kita sudah enter, kita kasih masuk yang no shutdown. Oke, kita enter lagi 1 kali. Sekarang kita panggil yang bagian fa0 garing 1, int fa0 garing 1. Oke, kita enter. Nah, ketika kita enter dari sini tidak ada IP-nya, kita langsung di no shutdown kasih aktif. No shutdown, lalu kita enter. Oke, ketika sudah enter, kita enter 1 kali, kita panggil yang bagian 1 garing 0, maksudnya f1 garing 0, fa1 garing 0, int fa1 garing 0. Oke, kita enter, lalu kita memberikan IP-nya, IP addressnya yaitu 40.0.0.1. lalu kita kasih masuk punya subnet maxnya yaitu 255.0.0.0. Oke, lalu kita enter, kita berikan no shutdown. Oke, kita enter. Oke, enter lagi 1 kali. Sekarang kita panggil yang fa0 garing 1.10, int fa0
garing 1.10. Oke, kita enter lagi. Ternyata kita belum exit. Sama. Oke, sekarang kita lanjut dulu pada IP-nya. Kita panggil kembali aja int fa 0 garing 1.10. Lalu berikutnya kita enter. Oke, dia bisa. Sekarang kita kasih hidup dia punya IP dulu, IP address-nya. IP address yaitu IP address-nya 10.10.10 lalu titik 254 spasi, lalu kita masuk subnet max-nya yaitu 25.0.0.0, lalu kita enter. Sekarang kita masuk encapsulation dot one key 10. Oke, kita enter. Oke, kita exit satu kali, kita enter. Oke, sekarang kita lanjut lagi yang bagian fa 0 garing 1.20. int fa 0 garing 1.20. Oke, kita enter. Kita panggil lagi int fa 0 garing 1 fa 0 garing 1.10.20. Oke, kita enter. Lalu kita kasih masuk IP-nya, IP address yaitu IP-nya yaitu 20.1.254, lalu spasi, kita kasih masuk subnet max-nya dia yaitu 255.0.0.0, lalu kita enter. Oke, kita kasih masuk encapsulation lalu dot one key 20, kita enter. Oke, kita exit lagi. Oke, sekarang kita masuk pada IP root-nya. Exit dulu sekali. Oke, kita masuk pada IP root dulu. Oke, kita masuk pada IP root-nya. IP root-nya yaitu 192.168 yaitu 1.0 ya spasi, yaitu kasih masuk dari subnet max-nya yaitu 255.255.0, yaitu berikutnya 30.0.0.1. Oke, kita coba enter. Oke, ternyata betul. Sekarang kita lanjut lagi IP root-nya. IP root-nya yaitu 192.168.2.0, lalu sekarang subnet max-nya yaitu 255.255.255.0,
lalu 30.0.0.1 juga. Oke, kita enter. Masuk lagi IP rootnya. IP rootnya yaitu 192.168.3 lalu sebenarnya juga sama 255.255.255.0 lalu 30.0.0.2. Oke, kita enter. IP address apa yang salah. IP-nya pada bagian ya 40. Ada yang salah apa orang keliru ketik, sekarang kita enter. Oke, lanjut. Pada IP rootnya yaitu 192.168.4 lalu titik 0 yaitu 255.255.0 lalu di sini 40 juga, 40 titik yaitu 2. Oke, kita enter. Oke, sekarang kita exit sudah. Exit. Kita lihat dulu berapa persen. Kita lihat hasilnya. Ya, sekarang sudah 70%. Sekarang kita cek ada salah atau tidak pada bagian. Masih ada yang salah di bagian IP Oke, sekarang kita lihat kembali di bagian IP-nya. Kita panggil kembali yang di bagian FA0-1.10. Oke, kita coba memanggilnya, baru kita coba cek ulang. Sekarang kita exit terus satu kali. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita panggil yang bagian kita panggil di bagian FA0-1.10 ya, betul. INT FA0-1.10. Oke, enter. Sekarang kita coba IP-nya, IP address-nya yang sama tadi. Oke, kita memberikan IP address-nya yaitu IP address-nya IP address-nya 10.10.10.254. Kemudian kita spasi, kita berikan dulu segmen maksnya dia yaitu 255.0.0.0. Oke, kita enter. Kita coba shutdown, enter. Kita exit. Oke, kita coba lihat dulu.
Oke, di sini dia sudah 72%, berarti dia berhasil tidak. Oke, ternyata di FA0-1 ini titik 10 sudah berhasil. Sekarang kita lihat di bagian FA0-1 kita lanjut. Kita lanjut pada, kita panggil int fa 0-1.20. Oke, enter. Sekarang kita panggil IP address-nya. IP address-nya yaitu 20.20.20 lalu titik 254. Oke, kita spasi kasih masuk dengan subnet max-nya yaitu 255.0.0.0 lalu enter. Kita no shutdown lalu enter. Oke, kita exit lagi. Oke, sekarang kita cek hasilnya apakah yang ini kita berhasil atau tidak. Di sini sudah 74%. Sekarang kita cek apakah masih ada yang salah di router 2 ini. Ya, di bagian routernya sudah betul semua. Sekarang kita lanjut bagian router yang ketiga. Kita lanjut router yang ketiga ini. Oke, sekarang sudah 74%. Kita pindah pada router yang ketiga. Oke, sekarang ini kita hapus dulu. Hapus yaitu hapus di laptop. Oke, delete. Oke, sekarang kita masuk pada router 3. Kita memberikan laptop dulu sekarang. Oke, kita kasih dia kabel konsol. Oke, berikutnya kita masuk pada laptop yang kita kasih masuk tadi. Kita masuk desktop, lalu masuk terminal, lalu kita ketikkan OK, lalu oke, kita kembali. Kok tidak muncul? Oke, router 3-nya ada no password. Maaf, sekarang kita kembali dulu. Oke, kita coba hapus ulang aja. Oh, tidak bisa. Delete. Oke. Oh, tidak bisa. Lihat, sekarang kita pasang kembali dulu laptopnya. Oke, lalu kita berikan kabel konsol lalu oke. Sekarang kita coba masuk kembali desktop lalu terminal. Oke, yuk, sudah bisa. Kita enter. Sekarang enable conft enter, lalu kita panggil yang FA0-1 FA0-1 maksudnya 1/0. Oke, kita enter. Oke, di sini kita berikan IP-nya dulu. IP address-nya yaitu 40.0.0.0
2. Subnet max-nya yaitu 255.0.0.0. lalu kita enter, kita no shutdown dulu, shutdown. Oke, enter lagi satu kali. Sekarang kita panggil yang FA0-1 yaitu INP FA0-1. Oke, kita enter, lalu kita berikan IP address-nya. IP address yaitu 192.168.3.254. Oke, kita tes masuk yang subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Oke, enter. Sekarang kita mau shutdown dulu, shutdown. Oke, enter, lalu enter lagi satu kali. Oke, berikutnya kita kasih masuk lagi yang FA1-1. Oke, INT FA1-1. Oke, enter, lalu kita berikan IP address-nya yaitu IP address-nya 192.168.4 sudah ya, .4 lalu .254. Oke, kita berikan 255.255.255.0. Oke, enter. Oke, selanjutnya no shutdown. Shutdown. Oke, enter lagi satu kali. Sekarang kita masuk pada IP root-nya. Yaitu 192.168 lalu .1.0. Oke, kita kasih masuk subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. berikut yaitu 40.0.0.1. Oke, lalu kita enter, lanjut lagi IP-nya, IP root-nya yaitu 192.168.2.0 lalu 255.255.255.0. berikut sekarang pada masuk betul. Betul. Sekarang 40.0.0.0.1. Oke, enter. Maaf, ternyata ada yang salah guys. IP root 192. Ternyata masih ada yang salah. 192.168.2. Kita coba ketikkan ulang. IP root-nya 192.168.2.0 lalu spasi 255.255.255.0 lalu spasi di sini 40.0.0.1. Oke, kita coba enter. Ternyata kita salah mengetik.
Oke, berikutnya kita masuk lagi IP rootnya. IP root yaitu 20.0.0.0 lalu 255.0.0.0 lalu 40.0.0.1 lalu enter. Oke, sekarang IP nya lagi, IP rootnya yaitu 10.0.0.0 lalu 255.0.0.0 yaitu 40.0.0.1 enter. Oke, lanjut lagi yang terakhirnya yaitu IP root. IP rootnya yaitu 30.0.0.1 lalu spasi 255.0.0.0 lalu 40.0.0.1 enter. Ada yang masuknya bookmarksnya kita lihat kembali, kita ulang, kita ketik ulang aja. IP rootnya yaitu 30.0.0.1 lalu spasi 255.0.0.0 yaitu 40.0.0.1. Sekarang kita enter. Ternyata masih ada yang salah di bagian terakhirnya. Kita coba isi 0 aja. Isi 0 spasi yaitu 255.0.0.0 lalu 40.0.0.1. kita coba enter. Oke, betul. Sekarang kita lihat hasilnya, apakah di bagian sini ada yang salah. Sekarang sudah 97%. Sekarang kita lihat ada yang salah di bagian router, yang router ketiga ini. Oke, ternyata berhasil, tidak ada yang salah satu yang salah pun. Oke, berikutnya kita masuk pada switchnya. Sekarang kita masuk pada switch. Ini kita hapus dulu bagian laptop sama kabel konsol. Oke, sekarang kita masuk di switch. Kita kasih masuk laptop lagi. Oke. Kita kasih masuk kabel konsol. Oke, sekarang kita kasih aktif dulu switchnya, masuk kabel konsol, lalu masuk desktop, masuk terminal, lalu ketik OK. Oke, kita enter satu kali. Langsung enter, enable conft. Oke, habis conft kita panggil int g0-1. Oke, habis itu kita kasih masuk sw
SW mode terang. Oke, enter lagi satu kali. Sekarang kita exit terus satu kali. Habis exit, terus kita lanjut pada VLAN-nya itu VLAN 10. Oke, enter. Habis VLAN 10 kita harus masuk name, habis name server. Oke, enter. Lalu exit. Habis exit kita lanjut lagi, panggil yang bagian int fa0 garing 1 sampai 10. Oke, enter. Habis itu kita kasih masuk lagi SW akses, lalu akses VLAN 10. Oke, VLAN 10, enter. Maaf, ada salah lagi. Akses sudah, SW nya kita hapus. Oh, maaf, salah. SW akses VLAN 10, lalu kita enter. Oke, betul. Lalu kita exit satu kali, lalu lanjut lagi VLAN 20. Oke, enter. Lalu berikutnya name admin, enter. Terus exit. Habis exit lanjut int fa0 garing 11. Oke, enter. Lalu berikut SW akses VLAN 20. Akses VLAN 20. Enter. Maaf, ada yang salah. SW akses salah. Kita salah masuk di sini satunya dan kita salah masuk A. Oke, enter. Oke, berhasil. Lalu kita exit. Oke, sekarang kita exit lagi satu kali. Oke, sekarang kita lihat hasilnya apakah betul. Oke. Ya, sekarang sudah 98%. Kita lihat hasilnya dulu. Apakah ada yang salah di bagian switch-nya? Oke, bagian switch-nya betul. Di sini yang masih salah cuman di bagian router 1, cuman static routernya yang salah di bagian 0, tapi ya, ulang-ulang juga sangat tidak bisa. Oke, lanjut di router 2 juga di bagian fa0 garing 0. Di sini ada yang salah switch max-nya, tapi bingung juga ya. Oke, kita kembali. Sekarang saya sudah selesai jalannya, cuma dapat 98%. Oke, baik. Mungkin ini sudah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.